Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Trias Oktavia dari program studi Hukum Tata Negara kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi fikih ibadah guna memenuhi tugas UTS fikih ibadah. Yang pertama adalah pengertian toharoh, kedua macam-macam toharoh, yang ketiga niat dan tata cara tayamum, yang keempat niat dan tata cara wudhu, yang kelima niat dan tata cara mandi wajib, yang keenam niat dan tata cara sholat rawatib, yang ketujuh niat dan tata cara sholat jenazah, 8 niat dan tata cara sholat tahajud, 9 niat dan tata cara sholat gerhana, dan yang ke-10 niat dan tata cara sholat duha. Pengertian toharoh. Toharoh adalah bersuci dari hadas dan juga najis. Toharoh ini tidak sebatas membersihkan badan. Suci dari hadas berarti melakukannya dengan berwudu, tayamum, serta mandi wajib. Sedangkan suci dari najis, yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan juga tempat. Perbedaan antara najis dan juga hadas sendiri adalah najis adalah kotorannya dan hadas adalah proses keluar kotoran tersebut. Macam-macam toharoh. Toharoh dari hadas kecil yaitu wudhu dan juga tayamum, dan toharoh dari hadas besar yaitu mandi wajib. Selanjutnya adalah niat dan tata cara tayamum. Niat tayamum sendiri yaitu nawaitu tayamuma liistibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Tata cara tayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Niat bertayamum. 3. Menepukkan kedua tangan ke tanah lalu menipiskannya dengan cara meniup-niup atau mengibaskannya. 4. Mengusap-usap muka. 5. Mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. 6. Berurutan. 7. Membaca doa. Kemudian niat dan tata cara wudhu. Niat wudhu, nawaitu wudhu'a li rafail hadasil asgari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Tata cara wudhu sendiri, yang pertama membaca basmalah dan niat wudhu. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua lengan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. 6. Berurutan. Dan yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Selanjutnya adalah niat dan tata cara mandi wajib. Niat mandi wajib sendiri yaitu nawaitu guslal li rafail hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Dan tata cara mandi wajib, yang pertama berwudhu sebelum mandi, yang kedua niat, 3. Mengalirkan air atau meratakan air ke seluruh badan, 4. Mendahulukan tubuh bagian kanan daripada yang kiri, 5. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, dan yang keenam harus tertib atau berurutan. Kemudian niat dan tata cara sholat rawatib. Sholat rawatib sendiri terdiri dari qobliyah dan juga ba'diyah. Untuk niat qobliyah subuh yaitu usolli sunata subahi raqataini qobliyatal mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dan untuk qobliyah zuhur usolli sunata dhuhri raqataini qobliyatal mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk niat sholat rawatib ba'diyah zuhur usolli sunatan dhuhri raqataini ba'diyah mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Qobliyah asar usolli sunatal asri arba'a raqataini qobliyah lillahi ta'ala. Qobliyah maghrib usolli sunatal maghribi raqataini qobliyah lillahi ta'ala. Ba'diyah maghrib usolli sunatal maghribi raqataini ba'diyah lillahi ta'ala. Qobliyah isya usolli sunatal isya'i raqataini qobliyah lillahi ta'ala. Dan untuk ba'diyah isya usolli sunatal isya'i raqataini ba'diyah lillahi ta'ala. Dan untuk tata cara sholat sunnah rawatib sendiri pada dasarnya sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Ia dikerjakan 2 rakaat salam. Sehingga ketika tertulis 4 rakaat qobliyah zuhur, artinya 2 kali sholat, yakni 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Selanjutnya adalah niat dan tata cara sholat jenazah. Niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratan fardhu kifayati maqmuman lillahi ta'ala.
dan niat sholat jenazah untuk jenazah perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Tata cara sholat jenazah. Pertama, membaca niat. 2. Takbir dan dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. 3. Takbir lagi dan diteruskan membaca sholawat Nabi. 4. Usai membaca sholawat, takbir lagi dan membaca doa untuk jenazah yang sedang disolati. Untuk doanya sendiri bisa dilihat untuk jenazah laki-laki dan juga untuk jenazah perempuan. Kemudian yang kelima, takbir yang keempat kalinya, lalu membaca untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu. Dan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tafina ba'daha. Dan yang terakhir, salam. Kemudian niat dan tata cara sholat tahajud. Niat sholat tahajud, usolli sunatal tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat tahajud. Pertama, mengucapkan niat sholat tahajud. 2. Niat dalam hati bersamaan takbiratul ihram, seterusnya sampai salam setelah 2 rakaat. Dan yang ketiga, setelah salam atau selesai seluruh rangkaian sholat, kemudian membaca doa selesai sholat tahajud. Kemudian, niat dan tata cara sholat gerhana. Niat sholat gerhana bulan, usolli sunatal khusuf rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat sholat gerhana bulan 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat gerhana matahari, usolli sunatal li khusufi syamsi imaman makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat gerhana. 1. Membaca niat dalam hati ketika takbiratul ihram. 2. Membaca doa iftitah yang dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan surah lain dengan ayat yang panjang dan suara yang keras. 3. Ruku sambil memanjangkan bacaannya. 4. Bangkit dari ruku atau iktidal. 5. Tidak langsung sujud namun kembali membaca Al-Fatihah dan surah dengan ayat yang lebih pendek. 6. Kembali ruku namun bacaannya tidak sepanjang yang pertama. 7. Iktidal. 8. Sujud yang lamanya seperti ruku dilanjutkan duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali. 9. Bangkit dari sujud dan mengerjakan rakaat kedua seperti bacaan dan gerakan rakaat sebelumnya namun lebih singkat. Dan yang terakhir, salam. Dan selanjutnya yang terakhir, niat dan juga tata cara sholat duha. Niat sholat duha, usolli sunatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat duha sendiri, dalam proses pelaksanaan sholat duha, utamanya dalam rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 15. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS Fikih Ibadah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.